Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3711. Coen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menutup pintu. Dia kemudian maju selangkah dan menatap Harvey. Setahuku, bahkan belum beberapa minggu kamu mengenal Ember dan yang lainnya. Aku cukup yakin hubungan antara kalian tidak sedekat yang kamu gambarkan. Kau di sini untuk membalasku demi mereka. Apa lelucon? Di zaman sekarang ini, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mempercayai kebohongan bodoh Anda? Aku tahu persis mengapa kamu ada di sini sekarang. Selama kamu mengabaikan kejadian Ember dan melupakan apa yang terjadi hari ini. Selama kamu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Saya punya cek senilai 150 juta dolar untuk Anda. Anggap ini hadiah untuk persahabatan kita. Coen dengan susah payah mengeluarkan cek. Ini diberikan kepadanya oleh orang India. Namun, dia harus menariknya keluar bahkan sebelum dia bisa menghangatkannya di sakunya. Dia benar-benar marah dengan ini. Konon, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memperbaiki situasi, reputasinya tidak hanya akan benar hancur. Tetapi dia mungkin akan mati dengan mengenaskan dan dikenang sepanjang sejarah. 150 juta. Semua orang tersentak setelah mendengar nomor itu. Tidak ada yang mengharapkan Coen menjadi begitu murah hati. Dengan ini, mereka akhirnya mempercayai tuduhan Harvey. Jika tidak, mengapa Coen memberi Harvey begitu banyak uang? Cek itu langsung jatuh ke tangan Harvey. Harvey tersenyum ingin tahu dan menatap Coen. Ambil uangnya dan keluar dari Floodwell. Berhenti terlibat dengan Longman dan India. Lupakan ini pernah terjadi. Coen menatap Harvey dengan tatapan mengancam. Jangan mengira aku takut padamu hanya karena aku memberimu uang. Jangan mengira aku juga takut akan kebenaran terungkap. Aku hanya tidak ingin kau merusak jamuan pertunanganku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Golden Palace akan selamanya menjadi Raja Floodwell. Bahkan Longman tidak punya pilihan selain tunduk pada kita. Tidak ada yang berani mengkritik saya. Bahkan jika bukti Anda tersebar. Mereka hanya mengutukku di belakangku sebelum mengolesiku lagi. Lagi pula, aku memiliki keputusan akhir untuk lingkaran luar Istana Emas. Saya bupati untuk Tuan. Anda lebih baik tahu apa yang baik untuk Anda. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan penjelasan yang Anda inginkan, tetapi Anda mungkin akan mati dengan mengenaskan di sini. Bawahanmu bagus. Tapi berapa banyak anak buahku yang bisa mereka lawan? 1.000, mungkin 10.000. Coen menunjuk ke arah Rahel. Bahkan jika dia bisa bertarung, bisakah dia melawan senjata api dan kendaraan lapis baja? Apa yang bisa dia lakukan hanya dengan tubuhnya saja? Bagi Coen, Harvey bersikap arogan hanya karena dukungan Rahel dan lain. Tidak peduli seberapa kuat Rahel, dia tidak cukup baik untuk menghadapi hujan peluru. Itu benar. Ambil uangnya dan pergi. Status kami di Istana Emas bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang udik sepertimu. Emily memekik dengan dingin. Kamu pikir kamu lebih unggul. Tapi sebenarnya, kamu bukan apa-apa bagi kami. Bab 3712. Emily menatap tajam ke arah Harvey. Jangan pikir kamu bisa memerintah kami hanya karena kamu punya rekamannya. Jangan berpikir bahwa orang ini juga akan berpihak padamu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mereka semua berhubungan dengan saya. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Mereka tidak akan pernah berdiri di sisimu. Sebaliknya, mereka akan melupakan semua yang pernah terjadi. Emily melihat sekelilingnya dengan tatapan dingin.
Ayo, beritahu pemuda ini apa yang Anda lihat dan dengar. Secara alami, Emily ingin menguji otoritas dan status Golden Palace di Floatwell. Para tamu saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. Tidak ada. Kami tidak tahu apa-apa. Wajah Emily menjadi gelap dalam sekejap. Bagaimana tidak? Anda melihat pria ini di sini menyakiti semua orang. Bukan. Dia bahkan bersekongkol dengan musuh untuk meracuni Ember dan talenta muda lainnya tepat di depan wajah kita. Kita perlu membalas dendam untuk mereka. Para tamu mengangguk serempak setelah mendengar kata itu. Mereka bukan idiot. Lebih penting lagi, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Cohen dan Emily. Dalam keadaan ini, mereka secara alami akan menentang Harvey. Mereka sama sekali tidak peduli tentang hal-hal seperti logika dan nalar. Baik, sekarang Anda tahu tidak ada gunanya mengancam kami di sini. Bukan? Emily puas. Dia kemudian menatap Harvey dengan dingin. Dia tidak senang dengan Cohen memberi Harvey jalan keluar. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tangan. Emosi Harvey tetap sama saat dia memegang cek itu. Jumlah uang yang sangat besar. Nyonya Bennet juga cukup galak. Tidak heran orang India ingin bekerja sama dengan Anda. Kalian berdua membuat tim yang bagus. Sayang sekali taktikmu tidak berguna melawanku. Saya tidak butuh uang. Peringatanmu juga tidak berarti apa bagiku. Robek. Harvey langsung merobek cek itu menjadi beberapa bagian. Dia meneguk tehnya sebelum berdiri dengan senyum tipis. Ancaman dan pengakuanmu hanya memperkuat fakta bahwa kamu telah meracuni Ember dan yang lainnya. Anda ingin mereka keluar dari pertandingan besok. Anda ingin orang India menang tanpa hambatan. Anda pasti akan membayar untuk mengkhianati negara Anda sendiri. Sepertinya kamu juga tidak punya niat untuk membenarkan tindakanmu. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Ekspresi Cohen berubah. Kamu benar. Benar berpikir kamu bisa menyerang sesukamu di sini. Emily menatapnya dengan tatapan dingin. Kau benar. Benar ingin kami bersikap keras padamu. Kau bajingan. Orang yang melakukan pengkhianatan biasanya akan mati di tanganku. Harvey mengabaikan pasangan yang marah itu. Dia menyilangkan tangannya. Wajahnya yang tenang sekarang dingin. Tapi jika saya melakukan itu, Anda akan memiliki jalan keluar yang mudah. Itulah mengapa aku memutuskan untuk membuat kalian berdua berlutut di puncak Floatwell saat aku memenangkan pertarungan besok. Aku tidak tahu apakah kamu akan tercabik ketika itu terjadi. Karena orang banyak akan menjadi orang yang memutuskan itu. Bab 3713. Hal lain. Aku akan memberimu 1 hari untuk membawakanku penawar dari Life Elixir. Jika aku masih belum melihat penawarnya, akan kupastikan kau terbakar. Tentu saja. Kamu tidak harus percaya padaku. Anda dapat mencoba menolak. Jika Anda suka. Tapi jika Anda melakukannya, Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Bahkan jika Anda dari Istana Emas. Harvey menembak mereka dengan tatapan dingin sebelum berjalan keluar perlahan dari pintu dengan tangan bersilang. Cohen menggertakkan giginya saat melihat Harvey bertingkah begitu arogan. Kamu pikir kamu mengesankan. Harvey. Kau membuat kami berlutut di Floatwell. Espik dan membawa penawarnya. Kamu juga mengancam Istana Emas. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda bahkan memiliki hak untuk melakukan itu? Izinkan saya memperingatkan Anda. Anda sudah mati ketika saya melaporkan ini ke saudara saya Adrian. Kamu yang akan dicabik. Cabik bukan kami. Teriak Emily. Wajahnya galak. Kamu pikir Golden Palace hanya menggertak. Sudah terlambat bagimu untuk berlutut. Tapi kami tidak harus berurusan denganmu sekarang. Longman ditakdirkan untuk kalah tanpa Ember dan talenta muda lainnya bertarung. Saat kau kehilangan semua harapan, aku akan membuatmu memahami takdirmu melawan Istana Emas.
Harvey berdiri diam tepat di depan pintu. Dia mengerutkan kening sebelum perlahan berbalik sekitar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Demi kita berada di pihak yang sama. Tetapi jika Anda bersikeras menjadi sekelompok orang bodoh, tidak tahu malu, dan pengkhianat yang tidak bersalah, aku harus memastikan kamu dihukum berat untuk itu. Harvey memberi isyarat. Rahel dengan ringan mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Sorotan terang melintas dalam sekejap. Ah, kaki Cohen dan Emily langsung patah. Mereka jatuh ke tanah pada saat yang sama sebelumnya meratap kesakitan. Mereka tidak mengira bahwa Harvey akan benar melumpuhkan mereka di depan begitu banyak orang. Di bawah tatapan kaget penonton, Rahel memegang payung untuk Harvey dan mereka meninggalkan tempat itu. Para tamu saling bertukar pandang. Mereka bahkan tidak berani melawan Harvey dan yang lainnya. Meski diliputi kebencian dan dendam, melihat kaki Cohen dan Emily patah menjadi dua sudah cukup membuktikan kekuatan Harvey. Mereka secara naluriah melihat Smoke, seniman bela diri terkuat saat ini di tempat itu, dan menyadari bahwa dia telah pingsan setelah membenturkan kepalanya ke tanah. Rasa dingin menggigil di punggung kerumunan. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan juga. Sesuatu yang besar akan terjadi kemudian. Larut malam. Di kantor polisi Floodwell, Harvey sedang duduk di dalam ruang interogasi setelah meninggalkan Golden Courtyard. Ansel memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia menuliskan kesaksian Harvey sebelum bercerita panjang lebar mendesah. Apakah kamu benar membuat seseorang melumpuhkan Cohen dan Emily di depan begitu banyak orang? Dengan status dan identitasmu, kamu harus tahu bahwa mereka berdua adalah tokoh terkemuka Floodwell. Ini akan sulit untuk dihadapi. Jika kamu tidak datang ke sini sendirian, kami harus memburumu bahkan jika Istana Emas tidak datang untukmu. Bab 3714. Hal pertama yang pertama, kata Harvey dengan tenang. Saya yang melaporkan kejadian itu. Amber dan yang lainnya diracuni. Ansel terkekeh pahit. Menilai dari apa yang kamu katakan padaku, teh yang mereka minum pasti sudah dicerna cukup lama. Kami akan meminta Tuan Rudolph dan timnya untuk mengeluarkan cairan lambung mereka untuk pengujian. Tetapi meskipun kami memiliki bukti, ini hanyalah bukti fisik. Garis bawah kami kekurangan kesaksian. Kami sudah mengirim orang kami untuk berbicara dengan Cohen dan Emily. Namun, setiap orang dari mereka diusir dari Istana Emas. Pada saat yang sama, mereka menuduh Anda menyakiti orang lain. Karena itu, kejadian itu dilaporkan ke atasan. Beberapa tetua istana mengirim kabar, mengatakan bahwa reputasi negara terlibat dan mereka ingin insiden ini diselesaikan secepat mungkin. Jika Cohen dan Emily meracuni Amber dan yang lainnya dan bersekongkol dengan musuh, mereka akan dihukum berat. Golden Palace akan ditangani sesuai untuk menutupi penjahat. Orang India juga harus membayar. Mereka mengatakan bahwa meskipun negara H adalah negara yang murah hati dan beradab, kami tidak akan mengizinkan negara lain untuk menginjak-injak kita juga. Syukurlah orang itu tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak, saya akan memberi mereka pelajaran sendiri. Mata Ansel berkedut mendengar itu. Dia diingatkan tentang siapa Harvey sebenarnya. Jika Harvey benar menyerang para tetua istana dengan identitas aslinya, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Harvey menyeruput teh panas, tidak peduli dengan pikiran Ansel. Karena itu, Anda harus menangani ini dengan hati-hati. Ini pertarungan antara Longman dan India. Ini perang. Jika ada skandal yang terungkap, orang-orang yang terlibat akan dipermalukan secara internasional. Karena orang India berani meracuni talenta muda seperti itu, tidak mungkin mereka meninggalkan jejak di belakang. Ansel mengangguk, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu.
Teleponnya mulai bergetar. Setelah mengangkat telepon, ekspresinya berubah. Kau benar, Sir York. Orang India sepenuhnya siap. Wanita yang meracuni Ember dan Talenta itu melompat ke danau setelah meninggalkan pesan bunuh diri. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Cohen dan Emily dilindungi oleh Istana Emas. Kami tidak akan dapat menginterogasi mereka pada saat ini. Kesaksianmu juga tidak penting, tanpa bukti kuat. Jika kita menuduh orang India melakukan sesuatu yang tercela ini, mereka mungkin akan membalas kita dan mengklaim bahwa mereka difitnah, dan bahwa kitalah yang memasang pertunjukan. Pada titik ini, terlalu sulit untuk melawan mereka. Mereka benar-benar datang siap, karena kita tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi mereka. Kita hanya harus menunggu dan melihat. Akan lebih baik bagiku jika aku bisa injak orang-orang itu. Tetapi karena kami tidak memiliki bukti untuk saat ini, yang perlu saya lakukan hanyalah mengalahkan mereka semua di atas ring. Menghancurkan harapan dan impian mereka jauh lebih baik daripada membalas dendam. Jika Harvey mau, dia punya banyak cara untuk berurusan dengan Axel. Namun, dia percaya bahwa akan lebih baik jika dia memenangkan pertarungan dengan jujur dan adil dan memaksa orang India untuk bertekuk lutut. Bab 3715. Dengan Anda di sini, Sir York, orang-orang itu tidak punya kesempatan. Konon, mereka sangat licik jadi kamu harus berhati-hati. Setelah mengingatkan Harvey akan bahayanya, Ansel mengubah topik pembicaraan. Benar, Putri Wright juga tahu tentang situasinya. Dia marah tentang hal itu juga. Dia marah karena talenta muda negara H berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sayang sekali dia memiliki identitas yang luar biasa. Dia tidak boleh ikut campur. Itulah sebabnya dia meminta saya untuk memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda membutuhkan bantuan, selama itu dalam kekuatannya, dia akan melakukan segalanya untuk membantu Anda. Sebagai putri Big Boss, identitas Sienna cukup luar biasa. Jika dia terlibat dalam perang yang kontroversial seperti itu, dia tidak hanya akan menyebabkan kegemparan besar, tetapi orang India mungkin akan menemukan alasan lain untuk disalahkan. Tapi karena Sienna meminta orang lain untuk mengirim kabar, ini sudah cukup untuk menunjukkan perasaannya terhadap negaranya dan rakyatnya. Terima kasih Tuan Putri untukku. Katakan padanya bahwa saya dapat menangani ini untuk saat ini. Harvey tersenyum tipis. Apa yang terjadi pada Ember dan bakatnya cukup merepotkan. Tapi pada akhirnya, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Lagi pula aku berencana berurusan dengan orang India sendirian. Kami kembali ke titik awal. Selain itu, bahkan 3 biksu iblis tidak akan bisa melakukan apapun padaku bersama-sama. Jangankan Axel dan 3 talenta top. Jika Axel terus melewati batas dan membuat Harvey marah, dia mungkin akan menjadi serius dan menghancurkannya orang India tanpa ragu-ragu. Hargai itu. Apakah kamu lupa? Hanya ada 2 biksu iblis yang tersisa. Konon, Axel jauh lebih sulit dihadapi. Semua rencananya sangat mengesankan. Mereka semua datang satu demi satu. Dia membuat anak buah Cohen meracuni Ember dan Talenta. Dia membuat Zo mencoba merayumu. Dan kemudian dia memaksamu untuk melawan Istana Emas. Bagus kamu tidak membunuh Cohen dan Emily. Garis bawah jika tidak, kami harus membuatmu duduk di sini selama 48 jam. Ketika itu terjadi, semuanya akan selesai. Aku curiga Axel bahkan menunggu di luar Golden Courtyard, menunggumu untuk akhirnya membunuh seseorang. Sepertinya kita harus tetap waspada terhadap orang itu. Mereka kacang yang sulit untuk dipecahkan. India telah bersaing melawan negara H di timur jauh selama bertahun-tahun. Mereka mati-matian berusaha untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia.
Negara seperti itu tentu saja memiliki kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugasnya. Tentu saja mereka akan menjadi lawan yang tangguh. Ada banyak ahli di India termasuk Axel. Cukup untuk menunjukkan status dan kemampuannya untuk memimpin sekelompok dari mereka di sini. Ansel tertawa. Sayang sekali kamu adalah lawannya. Baiklah. Cukup bicara untuk saat ini. Bayar saja jaminan kecil sebagai dalih dan Anda akan bisa mendapatkannya keluar dari sini dalam waktu singkat. Saya akan menangani sisanya, termasuk Ember dan yang lainnya. Kami tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkan hal lain selain pertarungan yang akan datang. Harvey mengangguk sebelum menyalakan ponselnya. Dia melihat pesan dari setengah jam yang lalu. Dari Queenie. Bab 3716. Pukul 6 pagi keesokan harinya. Di rumah sakit Floodwell. Angin keras bertiup di udara. Lantai tertinggi dari departemen rawat inap dipenuhi dengan bau alkohol dan darah. Para ahli dari lingkaran luar Istana Emas semuanya terbaring di ranjang orang sakit, berlumuran darah. Mereka tidak mati, tetapi mereka benar-benar lumpuh. Beberapa memiliki kesempatan untuk pulih setelah beberapa minggu. Tetapi kebanyakan dari mereka ditakdirkan untuk menjadi orang biasa selama sisa hidup mereka. Cohen, Emily, dan Smoke telah menjalani operasi sepanjang malam. Salah satu tangan Smoke hilang secara permanen. Kaki Cohen dan Emily tidak bisa berfungsi lagi. Sederhananya, ketiganya lumpuh seumur hidup. Ini omong kosong. Tidak ada jalan. Setelah bangun, Emily mengertakkan gigi karena marah sebelum dia mulai menangis. Dia masih seorang wanita muda yang cantik sehari sebelumnya. Tetapi dia telah berubah menjadi cacat dalam sekejap mata. Siapa yang bisa menerima kenyataan seperti itu? Wajah Cohen benar-benar pucat. Pemerintahannya telah berakhir saat kakinya patah menjadi dua. Dia sebelumnya akan menjadi tuan Istana Emas. Namun, mimpi itu sudah lama hilang. Untuk pria ambisius seperti Cohen, ini sama sekali tidak bisa diterima. Vroom. 8 Land Cruiser emas diparkir tepat di depan rumah sakit. Banyak pria berjubah emas dengan cepat mengangkat dua pria ke dalam gedung. Para pasien dan staf medis yang tidak sempat bereaksi langsung ditendang ke samping. Namun, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah melihat pakaian mereka. Seluruh tempat jatuh ke dalam kekacauan total. Orang yang berjalan paling depan adalah pria tua setinggi 5 kaki 6 dengan punggung bungkuk dan kipas lipat di tangan. Setiap orang yang melihatnya menganggapnya sangat bermartabat. Yang di sampingnya adalah seorang pria muda berjas putih. Dia memiliki wajah tampan dan rahang setajam silet. Aura yang keluar dari tubuhnya jauh lebih kuat daripada pria jangkung dan kuat di belakangnya. Keduanya tidak lain adalah sesepuh dari lingkaran luar Istana Emas, Dan Bennett, dan murid dari lingkaran dalam, Adrian Bierstadt. Mereka sedang berlatih di dalam Istana Emas ketika mereka dengan cepat datang setelah menerima kabar tentang Cohen dan Emily. Mereka pergi ke lantai tertinggi. Wajah mereka sedingin es, dan muncul di depan pasangan itu. Saudara laki-laki, ayah mertua. Cohen berjuang untuk meluruskan tubuhnya dan berdiri. Dia tampak benar-benar tak berdaya. Kamu harus membantu kami. Aku tidak tahan lagi. Ayah. Ini tidak benar. Emily mengangkat kepalanya dengan tatapan pahit. Dia adalah seorang elit. Dia memiliki seluruh hidup di depannya. Dia tidak akan bisa menghadapi nasib seperti itu. Dia ingin berdiri. Dia ingin menjadi normal kembali. Jangan khawatir, anakku. Saya akan memastikan Anda berdiri lagi. Jika dokter di sini tidak cukup baik untukmu, kami akan pergi ke Hong Kong, Mordu, atau bahkan Wolsing hanya untuk menyembuhkanmu. Jika itu tidak berhasil, kita akan pergi ke New York atau London. Dan jika itu juga tidak membantu, kita bisa meminta bantuan paviliun abadi.
Aku akan menahan rasa malu hanya untuk membuatmu berdiri lagi. Wajah Dan menjadi gelap saat dia membelai kepala putrinya. Aku akan memastikan untuk membalas dendam untukmu. Kamu memengang perkataanku. Bab 3717. Apa yang terjadi? Koen. Adrian menyalakan cerutunya dan mengeluarkan kepulan asap. Ekspresinya mengerikan. Siapa yang menyakitimu separah ini? Dia bahkan berhasil melumpuhkan Smoke. Secara alami, dia tidak tahu apa-apa selain fakta bahwa Koen dan tunangannya lumpuh. Ini Harvey York, orang yang memiliki Martial Hall. Dia memiliki pengawal yang kuat bersamanya. Lain juga bersamanya. Pengkhianat itu. Pengawal itu terlalu kuat. Bahkan Smoke tidak bisa menerima satu pukulan pun terhadapnya. Koen segera menjelaskan seluruh situasinya. Konon, dia tidak pernah mengatakan mengapa Harvey muncul. Dia hanya menekankan kesombongan Harvey dan trik yang dilakukan Harvey. Harvey, dia adalah juara provinsi dari KTT Longman. Bukan. Beraninya dia melawan Istana Emas. Selain tidak menghormati orang India, kami juga memiliki pengkhianat yang harus dihadapi. Menarik. Sangat menarik. Dan mengungkapkan senyum dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan mengejar setiap orang yang meletakkan satu jari pun pada putrinya. Adrian mengangguk. Tidak peduli apa yang Koen dan Emily lakukan. Ini urusan Istana Emas. Beraninya orang luar terlibat dalam situasi seperti ini. Dia pasti memiliki keinginan mati. Aku akan menangani ini. Kata Adrian dengan tenang. Kami memberikan begitu banyak uang kepada aliansi seni bela diri setiap tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan beberapa pekerjaan. Adrian adalah orang yang cerdas. Tindakan Harvey membuatnya marah. Tetapi dia tetap memutuskan untuk membiarkan orang lain menguji batasan Harvey terlebih dahulu. Saya akan mendengarkan Anda, Tuan Muda Bierstadt. Seru Dan dengan dingin. Dia secara alami tahu bagaimana aliansi seni bela diri beroperasi. Saat dokter mengirim pasangan itu ke unit perawatan intensif, Adrian dan Dan pergi ke atap. Setelah menempatkan bawahan mereka di sekitar tempat itu dan memastikan tidak ada orang lain di sana, Adrian menarik napas panjang dan angkat bicara. Penatua Bennett. Menurut Anda apakah Koen dan Emily melakukan kontak dengan orang India? Apakah Anda pikir mereka bersekongkol dengan musuh? Dan menyalakan cerutu dan diam sejenak. Tuan Muda Bierstadt. Tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Apakah menurutmu saudara laki-lakimu berhak menikahi putriku tanpa bantuan orang India? Tetapi, Adrian mengerutkan kening. Dia bukan orang yang berpengalaman di dunia bawah. Tetapi dia tahu betul bahwa bersekongkol dengan musuh adalah kejahatan yang keji. Dan petinggi Istana Emas tidak akan bisa menerimanya. Cukup, ekspresi Dan sedingin es. Lagi pula, hubungan dan koneksi penting di dunia ini itu sangat berharga. Berkelahi dan membunuh tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Selain itu, kami hanya membuat para talenta muda tidur selama beberapa hari. Kami pada dasarnya melindungi mereka. Lagi pula, kami tidak ingin mereka dibunuh oleh orang India di usia yang begitu muda. Mengenai kekalahan Longman, apa hubungannya dengan Istana Emas? Apakah mereka pikir mereka benar-benar dapat mewakili seluruh negara? Mereka pikir mereka siapa? Juga, Dan menghirup cerutunya. Wajahnya semakin dingin dari menit ke menit. Karena Koen berada dalam kekacauan ini, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Bukan. Kamu harus berkompromi cepat atau lambat. Adrian terkekeh pahit. Tatapannya sedingin es. Pada titik ini, tidak ada pilihan selain tetap berpegang pada ini. Bab 3718. Pagi-pagi keesokan harinya, Harvey tiba di puncak Floodwell. Bryce, Fisher, Damian, dan banyak orang lainnya sudah ada di sana.
Ada seorang wanita di antara kerumunan yang membuat Harvey melirik lagi. Dia sepertinya berusia paling banyak 28 tahun. Dia memiliki tubuh ramping dan rambut panjang berkibar di udara. Ditambah dengan riasannya yang indah. Tidak ada yang akan melupakan penampilan seperti itu. Dia memancarkan aura feminin yang memaksa pria manapun untuk menatapnya. Siapapun akan mati-matian mencoba menaklukkan wanita seperti itu. Atau berlutut di depannya dan memanggilnya ratu. Konon, Bryce dan yang lainnya sama sekali tidak memandang wanita itu. Mereka menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Seolah-olah mereka sedang sangat tertekan. Wakil guru. Penatua Stele. Apa masalahnya? Tanya Harvey setelah meneguk kopi yang dibawakan Rahel. Apakah kamu khawatir tentang pertarungan? Tidak apa-apa. Dengan saya di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku berencana untuk mengeluarkannya sendiri. Harvey mengira Bryce dan yang lainnya tahu tentang Ember dan talenta muda yang berbakat telah diracun. Dan mereka khawatir karena kejadian ini. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan lagi, Harvey. Seru seorang penatua. Memelototi Harvey. Kami masih memiliki 14 petarung. Mereka akan berpartisipasi untuk Longman sebagai gantinya. Kau pasti sibuk. Kamu harus istirahat di rumah. Kami akan mengingat kontribusi Anda. Ekspresi Visser berubah. Penatua Bauer. Anda mungkin anggota keluarga Bauer. Tetapi Anda tidak berhak mengatakan hal seperti ini. Bukan. Kami bahkan belum memutuskan ini. Namun kamu sudah menghentikannya untuk berpartisipasi. Bagaimana ini adil? Saya orang yang terus terang. Saya berbicara dari hati saya. Lebih penting lagi, semua orang tahu betapa pentingnya pertarungan ini. Penatua Bauer mengabaikan Visser sebelum menoleh untuk melihat wanita dengan riasan cantik itu. Karena perwakilan Osborn ada di sini atas nama Aliansi Seni Bela Diri, Harvey harus menahan diri untuk tidak bergabung dalam pertarungan. Ini adalah perang. Terlalu berisiko baginya untuk bertarung. Harvey menatap wanita itu dengan tenang. Ini di sini adalah perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri Negara H. Rhea Osborn. Tidak hanya seniman bela diri Floodwell yang diatur olehnya. Tetapi tempat pelatihan seni bela diri suci dari wilayah Tenggara juga harus memberikan penghormatan kepadanya. Kedatangannya mewakili kehendak Aliansi Seni Bela Diri. Rhea kembali menatap Harvey sebelum berkata dengan tenang. Bagaimanapun, kamu harus menghindari pertarungan ini. Atau lebih tepatnya, kamu tidak perlu muncul di sini mulai sekarang. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Harvey menyipitkan mata ke arah Rhea. Menilai dari nama belakang dan sikapnya, dia tahu bahwa dia adalah anggota dari salah satu keluarga tersembunyi. Konon, Harvey mengabaikan masa lalunya dengan Clyde dan keluarganya untuk saat ini dan menatap Bryce. Apa yang terjadi di sini? Wakil Master, kamu harus tahu. Pejuang kita yang tersisa telah kalah melawan talenta top India sebelumnya. Bukannya aku sombong. Selain saya, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Denny dan yang lainnya saat ini. Bab 3719. Lebih penting lagi, saya juara Provinsi Floodwell. Saya juga tidak pernah kalah melawan orang India. Setidaknya beri aku alasan mengapa kamu tidak ingin aku bertarung. Harvey mengungkapkan keraguannya. Dia tidak ingin Longman diolok-olok tanpa alasan. Rhea menyipitkan mata ke arah Harvey. Lalu terkekeh dingin. Kami semua tahu kamu adalah juara provinsi. Kami tahu kamu juga petarung yang kuat. Kami menantikan untuk melihat Anda di atas ring. Tapi kami tidak mempercayaimu lagi. Dan karena kami tidak ingin menggunakan seseorang yang tidak kami percayai, kami lebih suka memberikan kesempatan kepada orang lain. Semua orang dapat yakin jika itu masalahnya. Kamu tidak percaya padaku. Harvey menyipitkan matanya. Kenapa kamu tidak membuatnya lebih jelas untukku?
Rea mencibir. Bagaimana kamu masih tidak mengerti? Aku benar-benar tidak tahu. Jika Anda benar-benar dapat meyakinkan saya akan mengundurkan diri atas kemauan saya sendiri. Harvey menjawab dengan tatapan dingin. Tapi jika kamu tidak bisa, kamu harus segera pergi. Lagi pula kau tidak punya suara dalam urusan Longman. Wajah Rea menjadi gelap seketika setelah mendengar kata-kata Harvey. Aku ingin memberi semua orang jalan keluar demi wakil master. Tapi karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak menghormati Longman seperti ini. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda bertemu dengan Zo kemarin? Ya, terus. Jawab Harvey. Aku sudah melaporkan ini ke Longman. Dia ingin menyuapku. Tapi aku menolaknya. Apakah ada masalah? Bryce menunjukkan ekspresi mengerikan sebelum mengangguk singkat. Dia memang mengatakan itu. Apakah ada masalah dengan itu? Rea tertawa dingin. Bagaimana menurutmu? Ember dan talenta muda diracuni tepat setelah kamu bertemu dengan Zo. 150 juta dolar ditransfer ke kartu atas nama Anda dari luar negeri. Kami sudah menyelidiki situasinya dengan bank internasional. Uangnya ditransfer dari banyak rekening berbeda. Tapi pasti berasal dari orang India. Rea memberi isyarat. Dan seseorang mengirimkan dokumen. Ini adalah pernyataan bank. Itu jelas menunjukkan bahwa seseorang mengirim uang pada pukul 12 tadi malam. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ini adalah kartu yang digunakan Harvey untuk menyimpan semua uang saku yang diberikan Mandy kepadanya di Niumi. Setelah semua peristiwa yang terjadi, kartu itu tidak dapat ditemukan. Karena tidak banyak uang di kartu itu, Harvey tidak repot-repot meminta yang baru. Dia tidak mengira kartu itu tiba-tiba akan jatuh ke tangan orang India. Pergantian peristiwa yang aneh. Harvey mempermainkan orang-orang India. Tapi tampaknya mereka juga punya trik sendiri. Beritahu saya, apakah kartu ini milikmu? Wajah Rea sedingin es. Memang. Tapi sudah lama hilang. Jawab Harvey jujur. Anda seharusnya tahu bahwa saya tidak menggunakan kartu itu untuk waktu yang lama. Akun itu mungkin juga akan dibekukan setelah sedikit lebih lama. Saya tidak tahu bagaimana orang India mendapatkan kartu itu. Tetapi mereka melakukan ini hanya untuk menimbulkan pertikaian di antara kami. Jika aku benar-benar ingin menjual diriku sendiri, bukankah menurutmu aku tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan mereka memberiku uang dengan cara ini? Bab 3720. Rea terkekeh. Kami tidak mengatakan bahwa Anda disuap, Harvey. Kami juga tidak mengatakan bahwa kamu mengkhianati negara. Bagaimanapun, kami masih mengakui Anda sebagai tokoh terkemuka di sini. Tapi kamu harus mengerti, demi keamanan negara, kami tidak dapat mengizinkan Anda berada di atas ring. Pikirkan tentang ini. Ember dan talenta diracuni segera setelah kamu bertemu dengan Zo. 150 juta dolar juga ditransfer ke kartu Anda. Beritahu siapapun di jalan tentang ini. Dan mereka akan mengatakan bahwa Anda tidak dapat dipercaya. Demi gambaran yang lebih besar, kamu tidak akan naik ring hari ini. Kami akan menyelidiki situasinya lebih jauh sebelum mengatakan apa-apa lagi. Masih tersisa 14 petarung. Bahkan jika mereka bukan tandingan orang India yang tersisa, kita masih punya waktu sampai hari kelima. Kita harus bisa memperjelas semuanya dalam 4 hari ke depan. Ini bukan permintaan, Harvey. Ini perintah. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Ember dan para talenta muda lainnya. Jika kamu menginginkan kebenaran, tanyakan saja pada Cohen. Ungkap Harvey. Cukup. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu menyebabkan masalah di Golden Courtyard? Ekspresi Rea sedikit berubah. Adrian menelepon saya tentang hal itu pagi ini. Dia tidak memintamu untuk membenarkan tindakanmu. Namun,
Kamu di sini menyuruh kami untuk menyelidiki Istana Emas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan mempercayaimu setelah kamu bertemu dengan Zo? Bahwa Anda bisa mengalihkan kesalahan ke Koen. Kamu juga tidak perlu memamerkan kekuatanmu. Mungkin 14 pejuang kita akan menghancurkan orang India setelah akhirnya belajar dari pelajaran mereka. Ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa kamu sama sekali tidak berguna meskipun menjadi juara provinsi. Harvey menghela napas. Kamu membantu musuhmu dengan melakukan ini di sini. Perwakilan Osborn. Apakah kamu menceramahiku? Rhea menatap Harvey dengan dingin. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Anda tidak masuk ke ring. Jika aku jadi kamu, aku akan memikirkan cara untuk membangunkan Ember dan para talenta. Jika mereka tidak bangun dan membuktikan ketidakbersalahanmu, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Karena ketegasan Rhea, Harvey untuk sementara ditunda setelah semua orang membuat keputusan melalui pemungutan suara. Dia mondar-mandir kembali ke pintu masuk, menunggu juara provinsi lainnya merebut kembali harga diri mereka. Maafkan aku, Harvey. Saya tidak tahu hal-hal akan menjadi seperti ini. Visser menghela napas panjang. Kami sudah berdebat tentang ini sejak tadi malam. Tapi setelah perwakilan Osborn datang, semuanya menjadi batu. Orang-orang itu berpikir terlalu berisiko bagimu untuk bertarung. Mereka pikir moral di pihak kita akan hilang sama sekali jika kamu kalah. Jingan tua ini. Aku malu bahkan berada di pihak yang sama dengan mereka. Visser merasa sangat bersalah. Aku tahu mereka hanya takut pada Rhea. Mereka hanya takut untuk bertanggung jawab. Harvey tersenyum. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Wakil pemimpin cabang. Bukannya mereka tidak percaya padaku. Di mata mereka, itu akan menjadi kerugian bagi mereka jika saya memenangkan pertandingan saya terlalu cepat. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.